Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan cara anak Tuhan menghadapi situasi sulit dengan cara yang berbeda. Ada seorang tokoh yang menjadi panutan bagi kita yang bernama Kaleb. Saya senang sekali karena Tuhan berkata kepada Kaleb ini, jiwa yang ada dalam diri Kaleb ini berbeda. Berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Berbeda dengan sebagian besar dari orang-orang Israel. Yang ketiga, dia punya roh yang berbeda dengan orang-orang yang seusianya. Nah, perilaku orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka itu seperti gelombang laut yang tidak pasti. Ya. Kadang mereka senang, ya, dapat mana dan dapat burung puyuh, tapi segera mereka mengeluh saat melewati gunung batu. Mereka senang saat makan mana, tetapi kemudian mereka mengeluh karena tidak ada mentimun, tidak ada bawang putih, tidak ada bawang prehe, dan lain sebagainya. Mereka mengeluh. Jadi sebentar mereka beriman, sebentar mereka mengeluh. Sebentar mereka percaya, sebentar mereka kehilangan iman. Jadi mereka tidak konsisten dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tapi Kaleb tidak seperti kebanyakan orang Israel. Bahkan pada waktu Musa berkhotbah, karena dia juga tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena emosinya, ya kita tahu peristiwanya ketika Tuhan berkata, acungkan tongkatmu ke gunung batu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa emosi dengan kekerasan hati dan kedegilan hati orang Israel, bukannya mengacungkan tongkatnya ke gunung batu, tetapi dia memukulkannya. Sehingga Tuhan berkata, engkau tidak menghormati aku. Dan akhirnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum dia melepas bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia berkhotbah. Dia berpesan terakhir, itu yang disebut sebagai kitab ulangan. Nah, dalam kitab ulangan pasal 1 ayat 35, 36, Musa berkata, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bilangan pasal yang ke-13-14 tadi, itu adalah titik balik. Sedianya mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena mereka orang-orang Israel ini berkeras hati, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memutar bangsa itu berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga seluruh orang-orang yang lahir di Mesir itu meninggal. Hanya 2 orang saja yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Selama 40 tahun mereka berputar-putar. Ayat kita menunjukkan bahwa Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Kaleb tetap bertekun ikut Tuhan dengan konsisten. Di saat orang-orang Israel lain kesetiaannya seperti gelombang naik turun. Tapi Kaleb dia tetap bertekun. Dia tetap konsisten ikut Tuhan. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan saat ini seperti orang Israel. Ketekunannya seperti gelombang samudera. Seperti gelombang lautan naik turun. Pada waktu diberkati, oh rajin cari Tuhan. Pada waktu diberkati, oh rajin melayani. Tapi ketika situasi menjadi sulit, hilang. Pada waktu diberkati, pergi ke gereja. Tapi pada waktu pandemi seperti ini, ibadah online lebih baik dipakai tidur. Lebih baik dipakai untuk jalan-jalan. Kesetiaannya seperti gelombang lautan. Tapi Kaleb tidak seperti itu. Dan kiranya kita menjadi anak Tuhan yang seperti Kaleb ini. Memiliki ketekunan yang konsisten. Apapun situasinya. Mau pandemi dan pandemi ini berakhir. Ataupun apa yang akan terjadi di masa depan. Mau krisis ekonomi ataupun apapun yang terjadi. Kita mau terus
bertekun secara konsisten ikut Tuhan. Ya, tidak naik turun, tidak seperti gelombang lautan. Nah, yang berikutnya bahwa Kaleb itu memiliki jiwa yang berbeda dengan orang-orang seusianya. Ini menarik. Di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan bagi kita. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Konsisten. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Selanjutnya dalam ayat 10 sampai ayat 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang perhatikan telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang lain seusia Kaleb umur 85, mungkin mereka menikmati masa pensiun, mungkin mereka jalan-jalan dengan anjingnya atau mereka menimang anak cucunya. Jadi mereka menikmati masa tuanya, tetapi bagi Kaleb tidak. Masih ada daerah-daerah yang harus direbut. Kekuatannya masih sama dengan 45 tahun pada waktu hamba Tuhan Musa memberikan daerah itu kepada dirinya. Dan bahkan kitab suci juga memberitahukan kita daerah yang diberikan Musa kepada Kaleb adalah daerah yang bergunung. Lalu kemudian ada orang-orang enak. Orang-orang enak adalah orang-orang raksasa. Nah, kita kenal Goliat. Goliat adalah salah satu orang enak yang dikatakan tingginya hampir 3 meter. Jadi orang-orang raksasa diam di tempat yang diberikan kepada Kaleb ini. Dan bahkan kota-kotanya besar dan berkubu. Tapi itu tidak membuat nyali Kaleb menjadi ciut. Kekuatannya masih sama, semangatnya masih sama dengan 45 tahun. Meskipun sekarang dia sudah berumur 85 tahun. Dia masih sanggup berperang, dia masih sanggup menghadapi orang enak. Dia masih sanggup untuk merubuhkan kota-kota yang berbenteng itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, lain jiwa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita kadang-kadang merasa terlalu tua? Wah, waktunya bagi saya untuk pensiun. Wah, waktunya bagi saya untuk tidak melayani Tuhan. Ya, beri kesempatan yang muda-mudalah untuk melayani Tuhan. Oh, tidak boleh demikian. Semangat kita harus terus berkobar. Oh, beri kesempatan yang lain, beri kesempatan yang junior. Itu sebenarnya adalah sebuah alasan saja untuk seringkali kita menghindar dari melayani Tuhan. Kita sudah menjadi bermalas-malasan. Kita sudah menjadi tidak semangat lagi dalam mengikut Tuhan. Oh, tidak boleh demikian. Kaleb, dia memiliki jiwa yang berbeda, roh yang berbeda. Di saat orang lain pensiun, dia belum pensiun. Dia masih terus aktif dalam melayani Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Kaleb disebut oleh Tuhan sebagai orang yang lain jiwanya,
yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan kepadanya akhirnya diberikan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Segala yang terbaik yang Tuhan janjikan. Kaleb dapat menikmatinya beserta dengan seluruh anak cucunya. Bapak Ibu Saudara, saya mau rangkumkan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Itu janjinya. Tuhan menjanjikan kehidupan yang keberkatan bagi kita. Itu janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu dengan cara yang mudah. Itulah sebabnya kita harus siap dalam menghadapi tantangan. Raksasa-raksasa yang ada di depan kita. Semua orang saat ini sedang menghadapi situasi sulit. Tapi cara kita menghadapinya harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Cara kita menghadapinya harus sebagai anak Tuhan untuk menghadapinya. Yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan dengan setengah hati, bukan dengan keraguan-raguan, tapi ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, menyangkal diri dan rela menderita bagi Tuhan. Yang ketiga, bertekun secara konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa di depan kami ada tantangan yang besar. Seperti raksasa-raksasa yang kadang bisa membuat kami menjadi ciut. Tetapi kami bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Supaya kami menghadapi tantangan-tantangan itu sebagai anak-anak Tuhan. Bukan seperti orang-orang dunia untuk menghadapinya. Supaya kami menghadapi sama seperti Kaleb. Menghadapinya dengan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Menghadapinya dengan menyangkal diri dan rela menderita bagi Tuhan. Dan menghadapinya dengan terus bertekun secara konsisten dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya mereka dikuatkan, kiranya mereka ditolong untuk menghidupi firman Tuhan ini. Sehingga mereka menikmati segala yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.